Rabu, tanggal 8 November tahun 2023, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau DPNPPDI diundang ke Istana Negara Jakarta dan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Kehadiran Widi Hartono selaku Ketua Umum DPNPPDI bersama jajaran adalah untuk menyampaikan sejumlah aspirasi perangkat desa di Indonesia, diantaranya mengenai perlindungan status perangkat desa dan peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Kami menyampaikan tentang perlunya perhatian Presiden terhadap perlindungan status perangkat desa dan peningkatan kesejahteraan, terutama gaji dan tunjangan termasuk penghasilan purna tugas untuk perangkat desa dan kepala desa di seluruh Indonesia. Hal ini terutama dilihat dari masa pengabdian kerjanya sampai berakhir masa jabatannya, sebagaimana kata Muhammad Asri Anas, Ketua Umum Desa Bersatu Nasional yang juga adalah Dewan Penasihat DPNPPDI. Setelah bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mendampingi Ketua Umum DPNPPDI. Dalam kesempatan itu, Anas mengatakan DPNPPDI sudah menyampaikan pokok pikiran mengenai revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa dan sekaligus memaparkan hal-hal yang belum termuat dalam rancangan Undang-Undang Desa sebagai dasar percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat desa. Selanjutnya Anas menyatakan pada dasarnya Presiden Jokowi setuju untuk mengevaluasi rekrutmen pendamping desa sebagaimana diusulkan dan besaran dana desa sebesar 1 miliar per desa secara proporsional, termasuk pula menyetujui hal mengenai penambahan masa jabatan kepala desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Desa terbaru. Presiden Jokowi yang saat itu didampingi Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati agar segera mengatur regulasi berkenaan dengan kesejahteraan perangkat desa, terutama pembayaran penghasilan tetap atau siltap setiap bulan yang tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Hari ini kami semuanya mewakili saudara dapat diterima langsung oleh Presiden Indonesia yang Bapak Joko Widodo. Kita sampaikan ucapan terima kasih kita karena sejak beliau menjabat kita sudah terperhatikan, meskipun perhatiannya masih setara golongan 2A. Dan tadi kita juga sudah sampaikan seperti yang disampaikan oleh penasihat tadi bahwa ke depan kita ingin gaji perangkat desa itu sesuai dengan masa kerjanya. Jadi yang bekerja 0 tahun ada perbedaan dengan pekerja 5 tahun. Semuanya akan mengalami, tidak perlu khawatir karena pada saatnya pasti akan sampai di masa jabatan masing-masing. Kemudian juga THR, purna tugas, kita ini sama-sama abdi negara yang mengabdi untuk bangsa dan negara. Kalau profesi yang lain diperlakukan, diberikan kehormatan, tentunya sudah saatnya Presiden memperhatikan kesejahteraan kita. Yang selanjutnya, saudara sekalian, mengenai pemberhentian kawan-kawan, kita juga sudah sampaikan ke Presiden bahwa sesuai ketentuan undang-undang desa dan PP, masa jabatan perangkat desa itu adalah sampai dengan usia 60 tahun. Jadi sudah tidak perlu diutak-atik lagi, sudah terang benderang. Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena di PT UN sudah dapat kita menang. Itulah kira-kira yang kita sampaikan. Sekali lagi, tidak lagi ada yang terlewat lagi, sudah sampaikan apa yang kita inginkan sampai selesai. Kira-kira demikian, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Di sisi lain, menurut Widi Hartono selaku Ketua Umum DPNPPDI, Presiden Jokowi menyambut baik kedatangan dan menerima aspirasi perangkat desa Indonesia dan setuju untuk peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Sebelum DPNPPDI menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi, selain tentang revisi UU Desa dan PP Nomor 11 Tahun 2019, Widi menegaskan telah meminta semua koordinator wilayah DPNPPDI untuk menyampaikan kepada ketua-ketua DPWPPDI Provinsi se-Indonesia, agar segera memasukkan data dan bukti permasalahan perangkat desa di wilayah masing-masing, dan mana itu semua saat ini tersusun dan dijelaskan dalam Daftar Inventaris Masalah atau DIM. Sudah diserahkan DPNPPDI langsung kepada Bapak Presiden RI saat audiensi, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023. Selesai diterima Presiden Jokowi, Ketua Umum DPNPPD dan rombongan yang sebelumnya sudah diterima di ruang kerja Menteri Dalam Negeri RI, kembali diundang makan siang di kantor Kemendagri RI serta malamnya Ketua Umum dan Sekjen DPNPPDI diundang langsung oleh Mendagri RI untuk makan malam bersama di rumah dinas Mendagri RI dan melakukan rapat singkat bersama beberapa dirjen dan staf khusus Mendagri RI. Tanggapan kami sebagai Will di bagian barat
Kepulauan Nias, Sumatera Utara, mewakili teman-teman semua. Saya sangat bahagia sekali bahwa Mulia langsung mendengarkan langsung ya apa yang teman-teman petinggi di PPDI menyampaikan secara langsung, dan sedetail mungkin termasuk seltap ya, pemberhentian perangkat desa didengar ya oleh Bapak, didampingi oleh Menteri ya, dalam hal ini Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sekretaris Negara. Saya bangga dan gembira dengan Mulia langsung mendengar langsung bahwa Bapak Presiden itu menanggapi dengan baik dan serius, sehingga hal ini apa yang telah teman-teman juga selama ini diamkan itu berhasil sampai saat ini. Tentu dengan ini juga dengan harapan Bapak Presiden bahwa kita juga mengelola anggaran dana desa itu supaya ada manfaatnya yang nggak bisa tercapai dengan kesejahteraan kita di desa. Mohon tanggapannya. Menurut saya itu pertemuan yang luar biasa ya, karena kita langsung diterima sama Pak Presiden. Jadi setidaknya apa yang kita perjuangkan itu langsung didengar sama pemerintah kita. Dan saya yakin apa yang tadi kita diskusikan dengan Presiden akan dibahas langsung oleh jajaran Presiden. Dan informasi akan segera kita terima terkait dengan daya terus sampai pertemuan tadi Ketua DPN PPDI ini dan kawan-kawan baik dari Korwil Indonesia bagian barat, Poli Indonesia bagian tengah, ini bagian sendiri, dan Sri Kandi DPN, Bu Puji serta dari Bali mana Wayan yang kebetulan mengikuti langsung penjelasan pertemuan dan penjelasan koordinasi serta sharing tukar pikiran. Presiden juga meminta pendapat kepada pimpinan bagaimana ke depan baiknya kesejahteraan perangkat desa demi Indonesia. Ya, mohon tanggapannya silakan. Dilanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh rekan kita dari Sulawesi Utara. Ya. Itu pun akan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri. Masalah aturannya ke depan, apa yang menjadi tuntutan kita sudah akan diatur dan bekerjasama dengan Menteri Keuangan. Mudah-mudahan secepatnya itu bisa direalisasikan. Tanggapannya untuk hari ini luar biasa. Terima kasih untuk Pak Jokowi yang udah mau menerima kami DPN PPDI. Semoga segera terrealisasi. Dan pengalaman yang sangat luar biasa sekali bisa masuk ke Istana Negara. Dan mungkin seumur hidup nggak bakal bisa terlupakan. Terima kasih DPN. Terima kasih Pak Jokowi. Bersama Widi Hartono selaku Ketua Umum DPN PPDI saat bertemu Presiden Jokowi. Ada Umaydi Roshidi selaku pendiri PPDI dan saat ini adalah penasehat senior DPN PPDI, didampingi pula oleh Budi Kristianto selaku Sekjen, Hasan Safifi selaku Bendahara Umum serta hadir Koordinator Wilayah atau Korwil DPN PPDI, diantaranya Polyaman Lomu asal Pulau Nias sebagai Korwil Indonesia bagian Barat, Subli asal Nusa Tenggara Barat selaku Korwil Indonesia bagian Tengah, dan Felix Mantiri asal Minahasa Utara, Sulawesi Utara selaku Korwil Indonesia bagian Timur. Bahkan dihadiri oleh sejumlah ketua DPW PPDI diantaranya Puji dari Provinsi Banten dan Wayan Wawa dari Pulau Bali, bahkan jajaran pimpinan dan perwakilan DPD PPDI se-NKRI.